kepada Bapak Profesor Dr. Haji Romai Rama dipersilakan dengan segala hormat, yang insya Allah di sebelah kiri saya ada panggung beliau nanti selesai ceramah ya. Allahumma sholli ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Al-Mukarramun para alim ulama yang saya muliakan, wabil khusus sahabat saya Sahibul Bait Bapak Kiai Haji Agus Darmawan, sahabat saya Kiai Haji Abu Hanifah, sahabat saya Ketua Umum Forum Ulama Halaik Kiai Haji Lutfi Jawawi, dan mohon maaf yang tidak saya sebutkan persatu, Sekjen Fahmi Kamani Kiai Haji Anas Urdi, para asatidzah, para asatidz, dan tentunya ibu-ibu yang cantik-cantik ini. Last but not least, Forza, Forza, Forza. Alhamdulillah. Hadirin hadirat rahimakumullah, memperingati Maulid Nabi tidak lebih tidak bukan dalam rangka lebih mengenal lagi kepribadian beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lebih kenal, maka kita akan lebih bangga punya nabi, punya pemimpin seperti beliau. Kalau sudah bangga, muncullah kecintaan kita kepada beliau. Kalau sudah cinta, muncullah ketaatan kita kepada beliau. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah ya Muhammad, kalau kamu cinta kepada Allah, maka taatlah kepada Nabi. Kalau kamu taat kepada Nabi, maka Allah akan mencintai kamu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Mau dicintai Allah ibu? Mau diampuni oleh Allah dosa-dosa kita? Syaratnya taatlah kepada Nabi. Karena ketaatan kepada Nabi itu pada hakikatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah juga berfirman selanjutnya, "Ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dari Nabi, apa yang diperintah oleh Muhammad, maka laksanakan, dan apa yang dilarang oleh Nabi, tinggalkan. Inilah yang dikatakan taat, melaksanakan perintahnya
menjauhkan larangan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tuba liman ra'ani fa amana." Thumma tuba liman lam yarani fa amana bi. Beruntung orang yang melihat aku kemudian dia beriman kepadaku. Beruntung sekali lagi beruntung orang yang tidak melihat aku tapi dia beriman kepadaku. Kita ini orang-orang yang hidup 1500 tahun setelah Rasulullah SAW. Kata Nabi, beruntung orang yang melihat aku lalu dia beriman kepada aku. Tapi lebih beruntung lagi, 3 kali lebih beruntung orang yang tidak ketemu aku, enggak pernah melihat aku, tapi dia beriman kepada aku. Masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya mau tanya ibu-ibu, berimankah sama Nabi? Taat sama Nabi? Saya mau tanya, dari mana ibu beriman sama Nabi? Padahal kita nggak pernah ketemu Nabi. Dari mana ibu bisa mengatakan saya cinta Rasulullah, saya beriman kepada Allah dan Rasulnya? Dari mana itu? Dari mana? Dari baca sholawat? Enggak. Dari mana kita tahu kita cinta Nabi? Dari mana kita cinta Allah? Dari Al-Quran Al-Karim. Makanya rukun Islam ada berapa, Bu? 5. Yang pertama, 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, salat 5 waktu. Yang ketiga, puasa di bulan Ramadan. Yang keempat, zakat. Yang kelima, haji ke Baitillah. Kenapa yang pertama la ilaha asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah? Kenapa itu yang pertama? Baru sholat, puasa, zakat, haji. Karena kalau orang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi, maka dia tidak bisa menegakkan sholat. Betul? Dia tidak bisa menjalankan puasa Ramadan. Dia tidak bisa berzakat dan tidak mampu naik haji. Kenapa? Tidak ada iman kepada Allah, tidak ada iman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu, untuk beriman kepada Allah, untuk beriman kepada Nabi, caranya dengan membaca Al-Quran Al-Karim. Bukan cuma membaca, tapi mengerti apa yang kita baca. Setelah mengerti, kita akan paham, oh la ilaha illallah, ternyata Tuhan itu besar, Tuhan itu agung, Tuhan itu hebat. Kalau kita paham Quran. Salah satu contoh untuk mengenal Quran, untuk mengenal Allah dari Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi khalqillah." Renungkan ciptaan Allah, pikirkan ciptaan Allah, maka kamu akan kenal sama Allah, akan tahu sama Allah, akan yakin Allah itu ada. Maka dalam Al-Quran Al-Karim banyak Allah berfirman untuk bertafakur. Tahu tafakur? Untuk memperhatikan ciptaannya, kemudian memikirkannya. Salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul in kuntum fi raibin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah thumma min 'alaqah thumma min mudghah." Katakan ya Muhammad kepada orang-orang yang ragu kepada hari kebangkitan, kepada orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan, coba tolong perhatikan bagaimana dirinya diciptakan. Ini tafakur.
Jadi Allah suruh memperhatikan bagaimana diri kita ini. Ya, makanya saya kalau mandi Bu, di depan kamar mandi saya itu ada kaca besar. Orang mandi telanjang kan ya? Telanjang kan? Itu saya tafakur sambil mandi shower. Saya perhatikan kepala saya dengan isinya. Di kepala saya ini ada otak yang bisa berpikir, ada mata yang bisa melihat, ada telinga yang bisa mendengar, ada lidah yang bisa bicara, bibir. Lalu saya lihat lagi badan saya, di dalamnya ada paru-paru, ada jantung, ada organ tubuh. Ke bawah lagi ada kelemahan. Lalu Allah bilang, kalau kamu nggak percaya hari akhirat, tafakkur, perhatikan ciptaan Allah. Yang dekat aja deh, jangan perhatiin yang lain. Pikir nggak perhatikan. Telanjang di kata besar, lihat, pikir nggak? Inna khalaqnakum min turab, thumma min nutfah, thumma min 'alaqah, thumma min mudghah. Aku ciptakan kamu dari saripati tanah. Ibu kita makan dari saripati tanah itu. Beras, sayur, termasuk daging dan sebagainya itu mesti dari tanah. Setelah dimakan, maka menjadi nutfah. Nutfah sperma. Sperma tahu? Air mani yang dipancarkan laki-laki. Thumma min 'alaqah. Kemudian air mani tadi aku proses menjadi segumpal darah. Thumma min mudghah. Darah tadi kemudian diproses menjadi segumpal daging. Wa nuqirru fil arhami ma nasya' ila ajalin musamma. Kemudian daging tadi diukir dalam rahim ibu sampai waktu yang ditentukan sesuai dengan yang aku kehendaki, kata Allah. Dan diciptakan perempuan, laki-laki, ganteng, dermawan, halus kiai, cantik, kayak manis. Mayasya sesuai dengan aku kehendaki. Kemudian diukir di sana, yang saya katakan tadi, dibentuk struktur tulang belulang, dibungkus dengan daging, kemudian dibikin kepala, diisi kepala dengan otak, mata, telinga, ya Masya Allah. Badan kita diisi paru-paru, semuanya fungsional, struktural. Ada bentuknya, ada gunanya. Semua yang tubuh kita ini fungsional, struktural. Ada bentuknya, ada gunanya. Insya Allah. Begitu sempurna, thumma nukhrijukum tifla, maka aku keluarkan kamu sebagai bayi. Ada 4 kemungkinan. Apakah bayi itu bapak kita yang bikin? Tolong jawab. Bukan. Yang kedua, mungkin ibu kita yang bikin bayi itu? Bukan. Yang ketiga, terjadi dengan sendirinya seperti teori Darwin mengatakan. Alam ini sebab kebetulan. Apakah terjadi dengan sendirinya? Tanya akal Anda. Enggak. Sedikit ilustrasi. Ini ilustrasi agak porno, ya, agak porno. Tapi ibu-ibu kan udah berkawin, nggak apa ya. Waktu saya di Australia, di Canberra sana, tapi itu lagi processing film Satria dan Buta. Satu malam pintu saya diketuk di hotel. Muncullah seorang wanita, bule, cantik, begitu dia datang, assalamualaikum, good evening, I'm yours tonight. Selamat malam, saya milik Anda malam ini. Rupanya dikiriman dari bos tempat kerja saya. Langsung berapa itu? Saya bilang, get dressed, don't get sick. Pakai baju ntar masuk angin. Mental aja aja. Saya bilang, dia bilang, di dalam lu nggak berani, no, I like you, but saya suka kan. And so what?
Lalu kenapa lu nggak mau itu? I'm afraid of God. Saya takut sama Tuhan. Saya bilang gitu. Dia bilang apa? It's crazy. You still believe in God? Gila aja lu gini hari masih percaya sama Tuhan. Dia bilang, it's crazy. You still believe in God? Gila. Gini hari lu masih percaya sama Tuhan. Begini bilang. Saya bisa baca dia Bapak. Silakan duduk, saya akan ceritakan kamu tentang Tuhan. Saya ceritakan tentang ayat tadi, saya buka ayat tadi. Ya, dia tersenyum. Kemudian sampai kepada bayi tadi, ada 4 kemungkinan. Bukan ibu kita, bukan bapak kita, bukan bapak Tuhan. Nah, saya tanya sama dia, kamu lihat begini? Ya. Kamu yakin ada yang bikin? I'm sure. Saya yakin. Kamu tahu siapa yang bikinnya? Enggak. Kamu tahu di pabrik dari mana? Enggak. Kenapa kau bilang yakin? Karena struktural, fungsional. Ada bentuknya, ada gunanya. Saya angkat lagi sebuah gelas. Kamu tahu ini apa? Gelas. Menurut kamu yang bikin apa enggak? Oh ada. Yakin? Kamu tahu pabriknya? Enggak. Kamu tahu siapa orang yang bikin? Enggak. Kenapa kamu yakin? Ada bentuknya, ada gunanya. Struktural, fungsional. Setiap sesuatu yang ada bentuknya, ada gunanya, hatta tisu, hatta korek gigi, itu akal mengatakan, oh ada yang bikin. Pasti, walaupun kita nggak tahu di mana pabriknya, walaupun kita nggak tahu siapa orang yang membuat tusuk gigi itu, begitu kita tusuk gigi, ada yang bikin. Betul? Masya Allah, apalagi kepala kita, apalagi otak kita, mata kita, segala macam kita yang begitu dahsyat. Scientific teknologi penuh dengan ilmu pengetahuan teknologi. Masa nggak ada yang bikin? Akal mengatakan ada yang siapa? Allah. Itu hasil tafakur. Dengan bertafakur kita akan meyakini, oh ada Allah walaupun kita nggak lihat. Sebagaimana orang yang percaya TV dia nggak lihat yang bikin. Betul? Sebagaimana dia melihat tusuk gigi dia nggak lihat siapa yang bikin. Dia nggak tahu di mana pabriknya, tapi begitu dia lihat tusuk gigi ada yang bikin. Siapa? Ada pokoknya. Begitulah cara mengenal Allah. Ya. Nah banyak lagi Allah mengajak kita bertafakur. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pada pergantian malam dan siang yang begitu teratur, ya, itu terdapat tanda-tanda bahwa Allah ada bagi orang yang memikirkannya ketika dia berdiri, ketika dia duduk, ketika dia berbaring. Oh, ini daun, Masya Allah. Oh, ya, tafakur. Lihat tuh pohon, sana pohon dulu yang dihabiskan uang dan berapa pohon ini? 110 pohon durian di belakang. Boleh bisa buat tafakur tuh. Apa kata Allah? Apa ra'aitum ma ta'udun? Tidakkah kamu lihat pohon-pohon yang kamu tanam? Ditanam sama Agus Darmawan. Apa ra'aitum ma ta'udun? Tidakkah kamu lihat pohon-pohon yang kamu tanam? Lalu Allah bertanya kepada kita, "A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un?" Kamukah yang menumbuhkan pohon durian itu atau aku, kata Allah. Tafakur. Kita tanam pohon durian,
Lalu Allah tanya, hei dermawan, kamu atau Allah yang menumbuhkan pohon yang kamu tanam? Siapa? Allah. Inilah tafakkur membawa kita kenal kepada Allah. Saya sering melihat orang zaman modern. Ya, orang zaman modern ini umumnya udah kena penyakit liberal. Dikit lagi ateis ada yang beragama. Lebih banyak orang sana. Kenapa? Nggak pernah baca Quran, kemudian sering melihat sains dan teknologi. Nggak pernah baca Quran, lihat Mercedes-Benz. Oh, bangga sama orang Jerman. Gila ya, orang Jerman hebat banget. Kenapa? Bisa bikin Mercedes-Benz. Karena nggak pernah lihat Quran, bangga sama orang Amerika ketika melihat satelit. Wih, pintar orang Amerika ya, hebat. Kenapa? Bisa bikin satelit. Bangga sama orang Cina ketika melihat bangunan-bangunan tinggi. Hebat Cina ya, bisa bikin jalan tol, bisa bikin bangunan tinggi. Begitu lihat Toyota, lihat TV, lihat kulkas buatan Jepang, hebat orang Jepang, bisa bikin TV, kulkas dan sebagainya. Allah jadi kecil. Allah nggak kelihatan di hatinya. Kenapa? Dan nggak pernah baca Quran. Padahal semua yang kita lihat ini ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya nggak? Percaya nggak? Ya. Dalam surah Yasin ada satu ayatnya begini. Wa ayatul lahum anna hammalna dzurriyyatahum fil fulki. Salah satu tanda kebesaranku, aku bisa muat keluarga kamu, orang-orang yang banyak di atas perahu yang mereka arungi. Ya, terusnya apa? Wa ayatul lahum anna hammalna dzurriyyatahum wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Dan aku ciptakan lagi perahu-perahu seperti itu untuk mereka arungi. Aku ciptakan lagi perahu-perahu seperti itu untuk mereka arungi. Apa bahasanya? Wa in nudhirhum fala sarikha lahum wa lahum yunqazun illa rahmatan minna wa mata'an ilahi. Kalau aku tenggelamkan itu perahu, bagaimana kita lihat kapal-kapal terbang nyungsep ke lautan. Lihat Titanic, kapal perahu raksasa nyungsep ke lautan. Wa inna sya'nughrikum. Apa? Kalau aku tenggelamkan itu kapal, kalau aku jatuhkan itu kapal terbang, nggak ada yang bisa nolong. Jadi Allah sudah bilang secara eksplisit, secara jelas dalam surah Yasin bahwa perahu itu Allah yang bikin. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Aku ciptakan lagi perahu-perahu seperti itu untuk mereka arungi. Loh, kok bisa Pak Haji perahu Allah yang bikin? Iya. Coba lihat. Ini pohon mangga, saya lihat keluar sana. Sama tanya pohon mangga siapa bikin? Allah. Di sini ada kembang plastik ya. Kalau ada kembang plastik, sama tanya kembang plastik siapa bikin? Manusia. Gobloknya di situ. Yang bikin pohon Allah, yang bikin kembang plastik manusia enggak. Yang bikin kembang plastik juga Allah. Percaya enggak? Pertama, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Ketika Allah berbicara kepada malaikat, aku menjadikan wakilku di muka bumi. Malaikat wakil. Hei malaikat, aku menciptakan wakilku di muka bumi. Maka si wakil kita ini punya
sifat-sifat Allah. Bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbuat, bisa bekerja. Itu sifat-sifat Allah yang diberikan kepada manusia sebagai khalifatullah fil ardh. Ya. Sekarang lihat kembang plastik. Bu, otak siapa yang bikin? Otak siapa yang bikin? Ilmunya siapa yang kasih? Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mulia yang mengajarkan ilmu yang dia nggak tahu menjadi tahu. Wa ma utitu min al-'ilmi illa qalila. Allah nggak beri kamu ilmu kecuali sedikit. Ya. Allah yang bikin otaknya. Allah yang hembuskan ilmunya. Artinya inspirasi segala ilmu dari Allah. Kemudian Allah yang bikin tangannya buat kerja. Betul? Betul? Dia bikin kembang plastik. Ilmunya dari siapa? Otaknya dari siapa? Ilmunya dari siapa? Tangannya dari siapa? Siapa yang bikin kembang plastik? Allah. Cuman bedanya begini, pohon mangga directly, langsung Allah yang bikin. Kita arada syai'an ayakuna lahu kun. Kalau Allah ingin menciptakan sesuatu, jadi. Tapi melalui manusia pakai proses. Yang menciptakan perahu itu kan Allah bilang, "Khalaqnahu min mithlihi ma yarkabun." Aku ciptakan lagi itu perahu. Kalau perahu ciptaan Allah, mobil ciptaan siapa? Bangunan ini ciptaan siapa? Melalui manusia. Paham ya? Jadi kalau orang nggak baca Quran, nggak kenal Islam, lihat pembangunan bisa kafir. Ada kata Nabi bilang, ada orang nanti dari zaman pagi beriman, sore kafir, sore beriman, pagi kafir. Alhamdulillah ya. Makanya dengan membaca Quran, apa yang kita lihat semuanya karya Allah. Melihat mobil hebat, masya Allah, bukan dia teman hebat, enggak. Melihat satelit, masya Allah, Allah yang hebat. Bangunan tinggi, masya Allah, Allah yang hebat. Nah itu kita mengenal Allah. Sekarang dari mana ente mengenal Nabi? Tadi mengenal Allah jelas. Sekarang bagaimana yang Nabi bilang? Tuba liman lam yara wa Nabi. Beruntung orang yang melihat aku, tapi dia beriman kepada aku. Dari mana anda beriman kepada aku? Saya mau tanya. Dari Al-Quran juga. Makanya baca Quran. Begitu kita baca Quran, masya Allah, yakin kita Muhammad itu bukan orang biasa, Nabi dia. Kenapa? Di situ ilmu pengetahuan berbagai-bagai ada di situ. Salah satu contoh, ada satu firman Allah yang mengatakan, Ya masyarul jinni wal ins, in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardh fanfudu, la tanfuduna illa bisultan. Hai bangsa jin dan bangsa manusia, kalau kamu mau naik ke langit, mau ke bulan, ke Mars, bisa naik silakan. Tapi la tanfuduna illa bisultan. Tapi nggak bisa naik tanpa ilmu, tanpa power. Paham? Zaman dulu orang Arab jahiliyah, Muhammadnya orang gila. Muhammad itu tukang sihir. Masa orang yang bisa naik ke langit, ke bulan? Sekarang sementara orang udah bisa naik ke langit. Udah bisa ke bulan, Bu. Orang sekarang udah bisa ke bulan, sayang. Ya. Terbukti itu ayat. Banyak lagi ayat sains teknologi. Dengan begitu kita akan berpikir, berarti Nabi Muhammad ini dapat wahyu. Nggak mungkin ada manusia sepandai apapun akhir zaman sekarang berbicara soal ilmu teknologi luar biasa dari Al-Quran. Nggak mungkin, dia pasti Nabi. Paham? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah
hadis terakhir Nabi bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Aku dibangkitkan untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Akhlak secara apa? Kualitatif ada 3. Ada akhlakul karimah, ada akhlakul ammah, ada akhlakul sayyi'ah. Ada akhlak yang mulia, ada akhlak yang standar, yang sedang, dan ada akhlak yang buruk. Secara orientatif, akhlak juga ada 3. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, hewan dan tanaman. Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada kepribadian Nabi terdapat contoh-contoh teladan yang baik tentang akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada hewan dan tanaman. Dicontohkan sama Nabi. Maka Allah bilang, tiru Nabi Muhammad dalam akhlaknya kepada Allah, tiru Nabi Muhammad dalam akhlaknya kepada sesama manusia, tiru Nabi Muhammad bagaimana dia berakhlak kepada pohon dan hewan. Itu tujuan kita mohon. Karena waktu terbatas sebentar lagi zuhur, saya tutup sama sebuah lagu ya. Mau? Tapi begini syaratnya. Itu kan lagunya akhlak. Ya? Udah tahu apa belum? Hayya 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 hayya. Hayya 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 hayya. Dalam berbicara harus memakai akhlak. Dalam berbicara harus memakai akhlak. Di dalam berbusana harus memakai akhlak. Dalam rumah tangga harus memakai akhlak. Di dalam bernegara harus memakai akhlak. Manusia mulia hanyalah dengan akhlak. Manusia kan hina kalau tidak berakhlak. Harta dan jabatan tak menjadi ukuran. Betul. Manusia adalah sebaiknya ciptaan. Akhlak membedakan manusia dan hewan. Karena hewan tidak punya keimanan dan tidak punya pemikiran. Hidup bebas tidak terikat oleh hukum dan juga peraturan. Betul? Dalam pergaulan harus memakai. Di dalam persaingan harus memakai akhlak. Dalam perjuangan harus memakai akhlak. Dalam pemerintahan harus memakai akhlak. Kehidupan indah hanyalah dengan damai dan sentosa hanyalah dengan kalau tak berakhlak. Negara jadi rusak. Dalam berbusana harus memakai. Allahumma billahi tarik billahi tarik billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep ya, raja ditutup, saya hormati beliaunya.
Kita dulu bro. Doa dulu sebentar aja. Ketua taklim ya, wa khadijatul mubarakati hiyal ma'alil alimah ya Allah biha. Ya, Pak Prof, terima kasih yang mendalam dan terima kasih, Masya Allah. Ini waktu 15 menit lagi berdoa ya. Jadi sekarang Kiai Lutfi sekaligus apa nih, doa kali ya. Maksudnya ceramah sebentar langsung doa. Ibu jangan pulang dulu sebentar dong, sebentar dan takut dan lagi. Makan siang udah siapin ya, makan siang. Kemudian kepada Pak Kiai Lutfi saya wangi persilakan. Sebentar lagi kalau Pak Kiai. Ya lebih, ini diniatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Guru kita, orang tua kita, Bapak Kiai Haji Roma Irama, Kiai Haji Abu Hanifah, Kiai Haji Anas Budi, kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin al-mahbub. Guru kita ada di Allah Bapak Kiai Haji Agus Darmawan beserta istri dan keluarga, mudah-mudahan selalu mendapatkan limpahan keberkahan Allah. Amin ya Rabbal. Saya kalau ketemu Kiai Haji Agus Darmawan selalu di Madinah, di Mekah. Kalau haji, kalau umroh selalu berjumpa sama beliau. Ada yang belum pergi haji di sini? Ada. Saya doakan biar pergi haji. Coba yang belum tunjukkan. Enggak, yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi. Banyak juga. Mau pergi haji? Mau pergi haji? Dibayarin mau? Sama, saya juga mau. Saya mau melanjutin aja, tapi tadi dari guru kita Kiai Roma Irama akhlak. Tadi pagi saya ada pengajian. Sebelum datang ke sini baca kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Dalam kitab itu diceritakan, ini kalau ini 3 akhlak Nabi kita lakukan, kita kerjakan, ada pada diri kita, insya Allah kita masuk ke dalam surga nggak pakai dihisab. Amin ya Rabbal. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannah. Ada 3 hal apabila 3 perkara ini ada pada diri kita, Allah akan hisab kita dengan hisaban yang sangat ringan. Wa adkhalahul jannah, Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Insya masuk surga nggak pakai dihisab lagi. Enak atau tidak? Enak atau tidak? Nggak ditanya sholatnya, nggak ditanya puasanya, langsung masuk surga. Ini hisab lama bu. Kata Syekh Hamam Zahra dalam kitab tafsir Yasinnya, beliau bilang tuh masa yang namanya masa ini apa hisab itu kurang lebih 10.000 tahun. Lama apa kagak itu? Tapi nanti kita enggak, sebentar lewat pintu samping masuk surga. Amin ya Rabbal. Kalau ini kita dapat insya Allah. Amin ya Rabbal. Yang pertama, kalau pengen masuk surga ini akhlaknya Nabi. Nabi ini bisa berakhlakul karimah bukan hanya sama teman, sama kawan. Nabi bukan bisa baik sama saudara kerabat, tapi justru Nabi bisa menunjukkan akhlaknya kepada musuh dan lawannya. Ini yang hebat, betul?
Ini yang hebat, kalau baik sama orang yang baik itu mah biasa. Kata Nabi, tu'ti man haramaka. Satu, akhlaknya Nabi. Bo. Satu, tu'ti man haramaka. Berbuat baiklah kamu kepada orang yang pelit sama kamu. Ini gampang apa susah? Susah. Ini gampang apa susah? Susah. Kalau baik sama orang yang baik biasa, betul. Kalau kita ada tetangga baik sama kita, kita baik sama tetangga baik, biasa itu mah. Ini kalau ada tetangga yang ada orang pelit dari sini. Ada orang pelit dari sini. Mana? Al-bakhil ba'idun minan nas, ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, wa qaribun minan nar. Orang yang bakhil, orang yang tahu bakhil? Tahu bakhil? Apa? Pelit. Tahu pelit? Tahu pelit? Medit. Tahu medit? Medit? Korek. Tahu korek? Lu. Al-bakhil ba'idun minan nas. Manusia yang ada yang suka dengan orang yang baik. Betul? Sekarang ada orang pelitnya 17 kurma. Jangankan duitnya diminta, dosanya diminta, kagak dikasih. Saking apanya? Saking pelitnya. Nah sekarang ada orang yang pelit, tu'ti man haramaka. Berbuat baiklah kamu sama orang yang pelit itu. Itu akhlaknya Nabi. Dah, yang kedua udah 12. Yang kedua, wa ta'fu amman zalamaka. Ini akhlaknya Nabi Muhammad. Kalau kamu pengen masuk surga, pakai ini akhlaknya Nabi, udah pakai dihisab lagi. Pertama, baik sama orang yang pelit. Gampang apa susah? Gampang apa yang susah? Insya. Yang kedua, wa ta'fu amman zalamaka. Berikan maaflah kamu kepada orang yang suka berbuat jahat kepada kamu. Ada orang jahat sama kita, jahat banget, zolim, suka fitnah kita, suka nyakitin kita. Kita nggak balas, kita nggak marah, tapi kita maafin. Masya Allah, ini akhlaknya Nabi. Ada riwayat dulu sering diceritain sama Mubalik. Bu, Nabi pulang sembahyang sampai rumah. Di rumahnya kaget, kenapa? Banyak kotoran, banyak sampah. Ada orang buang kotoran ke rumah Nabi. Maaf ucap, bukan hanya kotoran sapi, bukan hanya kotoran onta, kotoran manusia dibuang ke rumah Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad enggak marah, Nabi Muhammad enggak balas, diambil pergi, dibersihin. Besok begitu lagi dilakukan, berhari-hari Nabi dilakukan. Tapi Nabi tidak marah. Satu hari Nabi pulang sembahyang, sampai di rumah, ternyata di rumahnya nggak ada sampah, bersih, nggak ada kotoran. Nabi cariin kemana, kok nggak ada kotoran. Tumben nggak ada kiriman. Ditungguin sampai zuhur, maghrib, isya, subuh, seharian nggak ada. 2 hari nggak ada. Apa yang dilakuin? Apa yang dilakukan sama Nabi? 2 hari rumah Nabi tidak ada kotoran, tidak ada sampah. Nabi keluar, nanya sama tetangga, aina fulan, kemana fulan? Sakit ya Rasulullah. Sakit? Iya. Sakit apa? Covid. Sakit apa? 2 hari panas badannya nggak turun. Apa yang dilakukan sama Nabi? Nabi pulang ke rumah. Nabi pulang ke rumah, nanya sama istri Siti Aisyah, minta dibawain makanan. Nggak ada makanan kecuali hanya 1 rantang kurma. Dibawalah, kata Nabi, aku mau nengokin orang yang sakit. Siapa yang sakit? Yaitu orang yang biasa buang sampah ke rumahnya. Masya Allah, ini akhlaknya Nabi. Ntar pulang ngaji rumah kita ada yang buang sampah, ibu marah apa kagak kira-kira ya? Ibu marah apa kagak kira-kira? Yang buang sampah sakit, ibu mau nengokin nggak? Mungkin campur doa kalian, mampus kalian. Terakhir,
Nih kalau mau akhlaknya Nabi, pertama baik sama orang yang pelit, gampang apa susah? Yang kedua memberikan maaf kepada orang yang telah berbuat jahat sama kita. Nah, yang ketiga, ini yang gampang dikit, mudah-mudahan kita bisa. Apa? Watasilu aman kota akal, bersilaturahmilah kamu sama musuhmu. Apa susah dikit? Doakan Kiai Agus Sulaiman, Kiai Agus Sulaiman mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dakwahnya terus berjalan, dan insya Allah mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, keluar dari tempat ini Allah selalu tumbuhkan kecintaan kita kepada Rasul. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang konsisten, yang istiqomah, tetap tidak berubah. Ini acara udah mulai prasmanan, dan itu tuh, dan itu biar nanti ada zuhur, raja rumah tampil di mudah-mudahan nggak capek ya. Sekarang kita makan dulu sebentar, langsung berjamaah zuhur di sini, ya. Dan keinginan KV, makasih banget. KV, makasih ya. Dan dulu kita nanti di panggung ada tuh panggungnya ya. Ibu semangat ya. Jadi rute perjalanan dakwah kita hari ini setelah dengar ceramah, baca doa, yang mau sholat dulu sholat, yang mau santap dulu santap dulu, habis santap sholat zuhur sudah lewat beberapa menit, langsung ya apa Prof ya, saya lihat dulu lagi ke belakang sebentar. Oke, sukses dan berkah selalu. Tenang kepada Kiai yang Kiai Anas Burdi, Emma, kita silakan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. بفضلك دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.